Selamat datang di channel Belajar Krishan. Sebelumnya, kami sudah membahas mengenai apa saja yang harus dilakukan pada software Krishan PPH 21 sebelum memproses PPH 21 di masa pajak terakhir. Selanjutnya yang akan kami bahas adalah apa yang harus dilakukan pada sistem Krishan PPH 21 setelah melakukan penggajian bulan Desember. Apakah sama dengan bulan-bulan sebelumnya? Berikut pembahasannya. Di tahun 2014, DJP mengubah bentuk, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian SPT masa pajak penghasilan pasal 21 dan atau pasal 26, serta perubahan bentuk bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pasal 26. Semenjak saat itu, SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21 telah ditiadakan. Maka perbedaan SPT masa pajak penghasilan pasal 21 masa Desember dari bulan-bulan sebelumnya adalah pengisian formulir lampiran 1 yaitu formulir 17211 sebanyak 2 kali. Pengisian formulir 17211 pertama seperti bulan-bulan sebelumnya yang mencakup penghasilan dari periode bulan berjalan yaitu bulan Desember saja. Pengisian formulir 17211 kedua berbeda dari bulan-bulan sebelumnya yang merupakan rekapitulasi penghasilan selama 1 tahun penuh. Dari penjelasan tersebut, maka setelah melakukan rekonsiliasi selisih-selisih bruto dan PPH 21 yang ditemukan pada saat rekonsiliasi tersebut sudah diperbaiki di dalam sistem, serta semua penghasilan kena pajak bulan Desember sudah dimasukkan ke dalam sistem, lakukan proses SPT masa pajak penghasilan pasal 21 seperti bulan-bulan sebelumnya dari menu SPT masa PPH pasal 21 atau 26. Setelah SPT masa pajak penghasilan pasal 21 dan 26 bulan Desember sudah diproses, lakukan pengecekan selisih pada menu SPT masa PPH pasal 21 dan 26, tab akumulasi 17211. Cek apakah masih ada selisih pada kolom selisih bruto dan kolom selisih PPH 21. Untuk perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan insentif pajak PPH 21 ditanggung pemerintah, ada kemungkinan kolom selisih PPH terisi dengan sejumlah angka pada menu tersebut. Karena insentif pajak yang sudah diterima oleh pegawai dan perusahaan sudah melaporkan insentif tersebut melalui e-reporting, tidak dapat ditarik kembali. Untuk kolom selisih PPH yang tidak terisi dengan 0, yang harus diperhatikan adalah besarnya nilai yang ada di kolom akumulasi PPH SPT harus sama dengan yang ada di kolom akumulasi PPH DTP. Jika selisih terisi dengan 0, dan untuk perusahaan yang memanfaatkan insentif pajak, besarnya nilai yang ada di kolom akumulasi PPH SPT harus sama dengan yang ada di kolom akumulasi PPH DTP. Lanjutkan dengan membuat bukti potong PPH 21 17 21 A1. Untuk langkah-langkah membuat bukti potong PPH 21 17 21 A1, dapat melihat video yang sudah pernah kami bahas sebelumnya. Link video ada pada bagian deskripsi. Jika formulir 1721 A1 telah dibuat, masuk kembali ke menu SPT masa PPH 21 atau 26. Pastikan berada di bulan Desember. Lalu klik tombol posting rangkuman. Hal ini harus dilakukan agar bukti potong PPH 21 17 21 A1 yang baru dibuat masuk ke dalam tab 17 211 tahunan. Catat jumlah bruto dan PPH 21 yang ada di tab 17 211 tahunan. Setelah itu, cocokkan dengan yang ada di menu SPT tahunan PPH 21, formulir 1721 A1. Klik tombol kaca pembesar. Jika bernilai sama maka SPT masa pajak penghasilan pasal 21 dan atau pasal 26 tersebut sudah benar dan dapat dilanjutkan ke tahap ekspor data bulanan dan tahunan. Untuk langkah-langkahnya, dapat melihat video selanjutnya. Link video ada pada bagian deskripsi. Demikian pembahasan mengenai
apa yang harus dilakukan pada sistem Krisan PPH 21 setelah melakukan penggajian bulan Desember. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video lainnya.